Selamat pagi, saudara-saudara. Di dini hari ini, saya udah di markas Koperjati, di mana Hyang Wildo tinggal untuk di daerah Surabaya ini. Nah, ini kita mengintip Hyang Wildo yang lagi ada dua muridnya yang lagi diwejang. Mari kita coba tanya-tanya dengan beliaunya dengan masalah tema kelenjar bilenial. Rahayu. Wah, ya ini saudara-saudara, kita ketemu lagi dengan Hyang Wildo yang dini hari ini lagi bercengkrama dengan para murid. Selamat pagi menjelang terbitnya matahari. Ini loh ya. Kemarin itu ada teman yang menanyakan masalah kelenjar bilenial. Itu penjelasannya gimana? Yang masalah kelenjar bilenial itu. Pertanyaannya gimana? Fungsi dari kelenjar bilenial. Yang sampai dengar tentang pineal itu gimana? Pineal, bukan bilenial. Pineal. Oh ya, kelenjar pineal. Itu katanya bersangkutan dengan masalah spiritual. Kok bisa dikatakan ada kaitannya dengan masalah spiritual itu bagaimana ya? Kelenjar pineal itu. Ya, dalam kelenjar pineal itu kan salah satu kelenjar yang terletak di kepala kita. Itu kelenjar itu pun juga baru ditemukan, belum banyak. Gitu kan. Pada penyelidikan secara ilmiah oleh para dokter itu kan dulu belum nggak ditemukan. Jadi dulu yang ditemukan itu baru hipofisa atau pituitari. Jadi pada penyelidikan selanjutnya barulah ditemukan yang namanya pineal. Itu pun juga ketika ditemukan banyak orang yang belum tahu di mana kegunaannya. Iya. Dan terus menerus pihak kedokteran, pihak biologi mencoba menyelidikinya. Tapi penyelidikan mereka pun juga sangat terbatas karena mereka bukan orang spiritual. Gitu kan. Jadi yang mengetahui kelebihan-kelebihan dari kelenjar pineal ini jelas orang-orang yang juga paham dengan masalah-masalah biologis, biologi seluler, tapi juga dia paham dengan laku-laku spiritual. Iya. Dan di dalam laku spiritual kita pun juga bisa membaca semua yang kita miliki, semua yang ada di dalam perangkat otak, perangkat tubuh kita, terutama yang ada di kepala kita. Iya. Gitu kan? Lewat kelenjar hipofisa tadi. Ya, nah lewat laku. Nah, kemudian diketahui bahwa yang namanya kelenjar hipofisa ini merupakan komandan kelenjar. Iya, dia komandannya yang mengatur seluruh kelenjar di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ini banyak sekali kelenjar. Ada kelenjar yang mengatur tulang, mengatur kulit, mengatur
gerak, mengatur segala macam. Nah, sedangkan kelenjar hipofisa itu komandannya. Nah, kelenjar hipofisa sebagai komandan, dia bekerja berdasarkan perintah-perintah yang turun dari pikiran, kan? Iya. Gitu kan? Nah, pikiran-pikiran yang bisa masuk ke wilayah kelenjar hipofisa adalah kepikiran-pikiran yang sudah diyakini kebenarannya, sekalipun mungkin salah. Iya. Ya kan? Makanya ada orang-orang yang punya keyakinan, padahal keyakinan itu padahal salah gitu, tapi karena dia sudah dianggap benar, maka itu pun masuk. Dia akan ditampung oleh yang namanya talamus, gitu kan? Iya. Setelah ditampung oleh talamus, kemudian dikelola sedemikian rupa, dan akhirnya masuk ke wilayah namanya hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu di sana udah merupakan seleksi terakhir terhadap keyakinan-keyakinan yang masuk. Nah, kalau sudah mampu masuk ke hipotalamus, baru diterima oleh hipofisa. Nah, kemudian hipofisa mengeluarkan perintah. Ya. Nah, perintahnya berupa perintah hormonal. Dia mengirimkan hormon-hormonnya kepada kelenjar-kelenjar yang ada di bawahnya yang berkaitan dengan perintah itu sendiri. Ya, bisa ke adrenal, bisa ke tiroid, paratiroid, atau kepada gonad, tergantung kemana diarahkan. Iya. Itu kelenjar hipofisa. Jadi kelenjar di kepala kita ada dua macam kelenjar. Iya. Yang satu disebut hipofisa. Kelenjar hipofisa itu sangat berkaitan erat dengan persoalan pertumbuhan dan perkembangan fisik kita. Ya, dia mengatur kita jadi orang gemuk atau orang kurus, ya, berkulit putih atau hitam, berambut keriting atau tidak, itu hipofisa yang ngatur. Jadi kelenjar hipofisanya yang ngatur untuk menjadi orang ini dengan jadi yang ngatur struktur tubuh kita, tubuh fisik. Iya. Sedangkan di samping ada kelenjar hipofisa, di kepala kita juga ada kelenjar yang namanya pineal. Iya. Nah, kelenjar pineal itu berfungsi lain. Dia berkaitan erat dengan persoalan-persoalan spiritual. Dia berkaitan dengan masalah-masalah mental dan spiritual. Dan pada hakikatnya semua kelenjar bekerja ada di bawah pengaruh pikiran. Iya. Ya. Sama dengan pineal, dia pun ada di bawah pengaruh pikiran. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, hipofisa itu lebih banyak cara kerjanya itu berkaitan erat dengan otak kiri. Ya, terutama dengan cuping talika, dengan cuping talinga, gitu. Ya, atau dengan lobus temporalis, itu. Sedangkan kelenjar pineal itu lebih banyak berkaitan erat Otak kanan dengan otak kanan atau dengan cuping-cuping yang disebut dengan talipi. Mungkin dengan cuping-cuping yang disebut dengan lobus occipitalis dan parietalis, gitu. Nah, kelenjar pineal itu memproduksi 4 macam hormon, kalau nggak salah, yaitu pinolin, melatonin, dimetiltriptenin, dan DMT. Lalu fungsi-fungsi dari keempat kelenjar ini bisa dijabarkan fungsinya apa aja yang kelenjar pineal ini memproduksi hormon-hormon yang secara alami memiliki fungsi.
yang berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang sangat berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan mental dan spiritual. Itu. Iya, iya. Ya. Misalnya seperti pinolin. Jadi hormon-hormon ini nggak mudah sekali untuk Timbul. merangsang, untuk melakukan sekresi. Gitu. Iya. Butuh rangsangan-rangsangan tertentu sehingga dia menghasilkan atau terpicu, ya, seperti pinolin. Pinolin ini akan mudah terpicu apabila kita mampu atau kita mengalami atau merasakan dua perasaan yang berbeda yang menyatu, seperti perasaan senang dan perasaan sakit yang luar biasa. Iya. Itu menyatu. Nah, itu akan Dia akan timbul. akan merangsang produktivitas. Iya. Hormon pinolin. Iya. Nah, hormon pinolin ini kalau sampai keluar, Iya. maka hal-hal yang gaib, hal-hal yang kasat mata itu menjadi nampak gitu. Iya, iya, iya. Sehingga yang gaib itu menjadi tidak gaib lagi pada batas-batas tertentu, pada dimensi-dimensi tertentu gitu kan. Karena yang disebut alam gaib pun juga berlapis. Iya, iya, iya. Jadi di sana. Nah, kemudian melatonin itu apabila keluar, maka dia berpengaruh pada jam tidur kita. Gitu. Untuk Jam tidur. masalah tidur itu melatonin. Ya. Iya, iya. Kemudian ada dimetiltriptenin. Itu itu nggak gampang untuk merangsang hormon ini. Karena hormon-hormon ini terangsang di luar apa? Keinginan. Di luar keinginan, bahkan di luar keyakinan. Gitu. Dia udah di luar keyakinan yang luar biasa. Dan itu pun juga untuk bisa memicu kelenjar ini dibutuhkan suasana pikiran dan hati yang begitu hening luar biasa. Nanti kalau kelenjar ini timbul, sensasi apa yang kita rasakan? Kita mampu membaca. Banyak hal yang bisa kita baca. Semua yang ada, semua yang nampak ini, Ya. seperti menyimpan banyak tulisan, seperti menyimpan banyak memori, seperti menyimpan banyak pengetahuan, sehingga semuanya seperti mudah kita baca. Iya, seluruh isi alam raya. Iya. Iya. Nah, sedangkan kelenjar yang terakhir, hormon yang terakhir itu kalau dia terangsang keluar dan itu berkaitan erat dengan hal-hal atau kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Iya. Itu bisa mungkin kita akan mengalami suatu perpindahan tempat, ruang dan waktu dalam waktu sekejap. Pindah ke ruang tertentu yang mungkin bisa jauh sekali, atau mungkin bisa berada di waktu yang lain. Waktu yang lain juga bisa ya. Bisa ke masa lalu atau ke masa depan. Seperti yang tergambar dalam film-film lorong waktu itu. Iya, betul. Iya. Itu tadi kelenjar apa namanya ya? DMT. DMT. Cara membangkitkannya gimana itu ya? Wah, itu rahasia. Gitu. Itu ada proses-proses tersendiri untuk membangkitkannya. Ada proses-proses sendiri dan harus ada kunci-kunci tersendiri dan harus ada keamanan tersendiri yang harus gitu. Jadi yang nggak bisa menjelaskannya untuk masalah teknisnya.
Iya, iya, iya. Itu kadang kita alami dengan sendirinya tanpa kita sadari gitu. Kalau kita tahu bagaimana cara mengaktifkannya, mungkin ada orang tanpa sengaja bisa mengalami gitu, tapi juga sangat jarang sekali. Iya, iya, iya. Biasanya tidak, dan sangat jarang sekali. Itu butuh sebuah keadaan yang mungkin sulit untuk dijangkau, sulit untuk dicapai. Iya, iya, iya. Ya. Keadaan-keadaan yang lain mungkin bisa kita capai lewat meditasi, lewat ini bukan hanya lewat itu. Kita butuh kondisi-kondisi yang maksimal, bukan hanya di wilayah bukan hanya di wilayah pikiran, tapi di wilayah lain yang lebih dalam. Pikiran hanya faktor pendukung aja. Ini sangat sulit sekali untuk dicapai atau dipelajari ya. Iya. Iya. Ya, ini yang disebut dengan teleportasi itu kalau orang Islam bilang itu yang disebut dengan mi'raj. Mi'raj. Ya, kita akan melakukan perjalanan dalam waktu sekejap dengan seluruh tubuh kita. Gitu. Dengan seluruh tubuh, bukan hanya ruh saja. Bukan hanya sukma saja, tapi dengan badannya juga. Kita bisa buktikan dengan mencubit tubuh kita sendiri. Kalau masih sakit tubuh kita, ketika dicubit berarti tubuh kita ikut, gitu kan? Iya, iya. Nah, itu seperti yang dialami mi'rajnya Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Ya, jadi apa yang dialami Muhammad itu sebetulnya dialami dengan seluruh tubuhnya, bukan hanya ruhnya saja yang keluar. Kalau ruhnya saja yang melakukan itu namanya roh sukmo. Bukan teleportasi lagi, bukan mi'raj lagi kan. Kalau di dalam apa yang dialami Muhammad kan dua tuh, iya. Isra wal Mi'raj. Kalau Isra itu artinya perpindahan atau terjadi perjalanan yang begitu cepat secara horizontal. Dari kota ke kota ini, dari kota ini ke kota ini. Iya, iya. Ya kan? Tapi kalau mi'raj itu vertikal. Vertikal. Gitu. Misalnya dari bumi sampai ke pusat alam semesta. Iya. Aras misalnya. Makanya ada dua istilah Isra Mi'raj. Dalam bahasa Inggrisnya itu teleportasi. Teleportasi. Baik horizontal maupun vertikal, duanya kita sebut teleportasi, teleportation. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya, itulah penjelasan dari Yang Wildo apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan dan teman-teman masalah kelenjar-kelenjar tadi. Ya, di sini kita juga saksikan salah satu murid Yang Wildo yang lagi melakukan meditasi tarasmik. Ya. Selamat pagi menjelang matahari terbit. Yang Wildo, rahayu, rahayu.